Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Selasa 27 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita unggulan dari berbagai media di Indonesia. Diawali dari detik.com. Demo ricuh di Semarang, polisi bubarkan massa dengan gas air mata. Aksi mahasiswa di depan Balai Kota Semarang kembali ricuh. Massa yang sempat berhadap-hadapan dengan polisi di Jalan Pemuda akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata. Pada Senin 26 Agustus 2024, tampak massa sempat mengistirahatkan diri ketika masuk waktu maghrib. Beberapa demonstran melaksanakan sholat berjemaah di Jalan Pemuda. Usai sholat berjamaah, massa kembali maju ke arah pagar Balai Kota Semarang. Polisi kemudian meminta massa yang demonstrasi untuk pulang karena sudah menginjak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian keluar dengan formasi siaga untuk membubarkan massa aksi. Massa yang masih berada di luar akhirnya terlibat bentrok dengan melempar batu dan kayu ke arah polisi. Terlihat beberapa orang diamankan oleh kepolisian. Massa kemudian dipukul mundur menggunakan gas air mata. Akibatnya Jalan Pemuda, tepatnya di kantor Bapeda Semarang, tampak mengepul asap dari gas air mata. Dari Kompas.com, tak kunjung diterapkan pajak karbon masih tunggu regulasi pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih terus menyiapkan regulasi pajak karbon. Sri Mulyani menjelaskan persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek seperti peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri. Masih dari Kompas.com, anggota tim Reuters tewas dalam serangan Rusia di hotel Ukraina. Anggota tim media Reuters yang bertugas sebagai konsultan keamanan tewas dalam serangan rudal Rusia di hotel kota Kramatorsk, Ukraina Timur. Reuters pada Minggu 25 Agustus 2024 menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya kru tersebut di Hotel Shafir, lokasi 6 orang yang meliput perang menginap pada Sabtu 24 Agustus 2024. CNNIndonesia.com memberitakan 2 astronot NASA yang terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada Juni dengan kapsul Starliner milik Boeing yang rusak baru bisa kembali ke bumi dengan SpaceX awal tahun depan. Melansir Reuters, pejabat NASA pada Sabtu tanggal 24 Agustus menilai pemulangan keduanya sesuai jadwal di saat kondisi sistem pendorong atau propulsi Starliner saat ini terlalu beresiko. Kedua astronot itu adalah veteran NASA yakni Buzz Wilmore dan Suni Williams. Para mantan pilot uji militer itu menjadi awak pertama yang menaiki Starliner pada 5 Juni yang diluncurkan ke ISS dalam misi uji yang jadwal awalnya cuma 8 hari. Dari dunia bola, CNNIndonesia.com juga mengabarkan bintang sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo mencetak rekor saluran dengan pertumbuhan tercepat usai meluncurkan kanal YouTube barunya, UR. Bagaimana YouTube menghitung engagement di platformnya? Ronaldo diketahui mencetak 1 juta subscriber hanya dalam waktu 90 menit. Dilansir Al Jazeera, ini merupakan rekor yang belum pernah dipegang oleh siapapun di dunia. Dia bahkan langsung mendapat kiriman Gold Play Button, sebuah penghargaan bagi para konten kreator di YouTube yang mendapatkan 1 juta subscriber. Mengutip dari radartuban.com, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah mengumumkan bahwa sudah ada 88 kasus terkonfirmasi monkeypox atau mpox yang telah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus monkeypox atau mpox di Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menyatakan status darurat mpox. Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani meminta agar pemerintah segera mengambil upaya efektif dan edukasi untuk melindungi masyarakat. Dari Republika.com, gempa mengguncang Provinsi DIY pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat, Senin malam 26 Agustus 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa tersebut berkekuatan 5,8 skala Richter.
Beralih ke cnnindonesia.com, 2,2 juta ton beras impor masuk Indonesia sepanjang tahun ini. Perumbulok mencatat realisasi impor beras mencapai 2,2 juta ton dari total kuota 3,6 juta ton tahun ini. Direktur Utama Bulog, Bayu, mengatakan beras impor mayoritas berasal dari Thailand dan Vietnam. Beras impor nantinya digunakan salah satunya sebagai beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual sebesar 12.500 per kilogram. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.